Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Suci Rahmadani dengan NIM 21053188 sebagai moderator, dan rekan saya Melanie Anastasia dengan NIM 21053024 dan rekan saya Rianti Hanafia dengan NIM 21053132. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita udah bahas nih tentang PPH untuk pegawai tidak tetap. Nah, hari ini kita bakal bahas PPH 21 untuk tenaga kerja asing atau TKA. Tapi ada yang penasaran gak sih kenapa judul slide materi kita itu ketentuan dan perhitungan PPH 26? Nah, kita cari tahu yuk. Mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap individu yang memiliki pendapatan di suatu negara maka dikenakan wajib pajak penghasilan, which is termasuk juga tenaga kerja asing. Hal ini bertujuan untuk agar pelaku bisnis bisa lebih selektif lagi nih untuk memilih TKA yang bekerja di perusahaannya. Untuk perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 tenaga kerja asing harus memenuhi syarat utamanya nih teman-teman. Yang pertama itu harus bekerja selama 183 hari atau setara dengan 1 tahun. Dan yang kedua itu harus ingin bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, jika sudah bertempat tinggal di Indonesia harus memiliki visa kerja. Nah, jika tenaga kerja asing memenuhi syarat tersebut, maka ia akan dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 21. Tapi jika tidak, tenaga kerja asing tersebut akan dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 26. Nah, untuk perhitungannya teman-teman bisa lihat pada slide materi yang telah kita tampilkan nih. Pengisian SPT PPH 21. SPT masa PPH pasal 21 melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Ada beberapa pemotong PPH pasal 21 dan pasal 26 wajib menggunakan SPT masa PPH pasal 21 dan pasal 26 dalam bentuk SPT adalah yang pertama, yaitu melakukan pemotongan PPH pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berskala dan atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional atau polisi Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunnya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak. Yang kedua yaitu melakukan pemotongan PPH pasal 21 yang tidak final. Maksud dari PPH non-final itu yaitu pajak yang belum selesai atau merupakan pembayaran di muka atas PPH yang terutang atas pajak-pajak dalam satu periode. Nantinya PPH non-final yang telah dipotong atau disetor sendiri diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya dan dapat menjadi kredit pajak dalam SPT. Yang ketiga yaitu melakukan pemotongan PPH pasal 21 atau final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Maksud dari PPH final artinya pajak yang dipotong ataupun disetorkan sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPH terutama dalam satu ataupun PPH tersebut merupakan pelunasan atas penghasilan itu sendiri dan tak lagi diperhitungkan dalam penghasilan lain di SPT, namun tetap dilaporkan. Yang keempat yaitu melakukan penyetoran pajak dengan SPP dan bukti PBK yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. SPP ini merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara. Penyampaian SPP ini dapat melalui tempat pembayaran seperti pos, bank umum, dan lain sebagainya.
mekanisme pembayaran dan pemungutan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu mengenai mekanisme pembayaran pajak. Yang pertama, kita harus membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP, lalu selanjutnya kita harus menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan dilaporkan dengan surat pemberitahuan atau SPT ke kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, kita wajib mengisi surat setoran pajak, dan yang terakhir kita harus menyerahkan dokumen surat setoran pajak. Kewajiban pemotong pajak dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu pemotong pajak setelah memotong pajak wajib menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi atau kas negara atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Contohnya, untuk masa Januari 2016, PPh pasal 21 yang dipotong harus disetorkan ke kas negara paling lambat pada tanggal 10 Februari 2016. Yang kedua, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Contohnya, untuk masa Maret 2016, SPT masa harus disampaikan paling lambat pada tanggal 20 April tahun 2016. SPT masa dibuat 2 rangkap, yaitu lembar pertama untuk ke kantor pelayanan pajak dan lembar kedua untuk arsip wajib pajak. Ketiga, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi, bukan sebagai pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua secara berkala, dan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya. Bukti pemotongan PPh pasal 21 ini ada 2, yaitu bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final atau PPh pasal 26 dan bukti pemotongan PPh pasal 21 final. Formulir bukti pemotongan tersebut dibuat 2 rangkap, yaitu lembar pertama untuk penerima penghasilan dan lembar kedua untuk pemotong. Yang keempat, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua secara berkala dan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Formulir bukti pemotongan tersebut dibuat 2 rangkap, yaitu lembar pertama untuk penerima penghasilan dan lembar kedua untuk pemotong.